Aura membunuh Wilbert Ye belum menghilang. Eleven Blood bisa merasakan aura membunuh Wilbert Ye hingga membuatnya merasa bingung. Wilson, kamu kenapa? Wilbert Ye sembarang membuat nama. Eleven Blood tidak tahu sama sekali kalau dia adalah Wilbert Ye. Tidak apa. Aku tidak bisa menahan amarah saat melihat nama musuh aku yang ada di sana. Wilbert Ye kembali sadar, kemudian dia pun menenangkan diri. Jika Eleven Blood menyadari kalau dirinya sangat benci pada para pembunuh itu, dia pasti akan curiga pada dirinya. Ternyata begitu. Eleven Blood berkata, tidak aneh jika ada musuh kamu di daftar nama pembunuh itu. Kenyataannya ada banyak musuh pada daftar nama pembunuh ini. Mereka semua sedang menunggu waktu yang tepat. Jika waktunya sudah tepat, maka mereka akan keluar dan membunuh orang itu. Malam ini ada acara perjamuan. Kamu datang saja bersama denganku. Acara perjamuan ini dibuat untuk acara konferensi pemilihan pembunuh yang dilaksanakan 3 hari kemudian. Di sana kamu akan kenal dengan banyak pembunuh. Wilbert Ye tidak menolak. Dia sekarang perlu memahami lebih banyak keadaan pembunuh jalanan. Waktu berlalu dengan cepat. Malam harinya Eleven Blood membawa Wilbert Ye ke sebuah halaman yang terbuka. Dalam aula tersebut lampu sangatlah terang. Lalu ada sebuah meja sepanjang 20 meter lebih yang sudah dipenuhi oleh orang di kedua sisi meja tersebut. Aura di sana sangatlah aneh. Orang yang duduk di atas meja itu adalah para pembunuh. Mereka mengangkat mangkuk bir mereka. Saat menundukkan kepala untuk minum bir, mata mereka masih terus melihat ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Ada beberapa orang yang saling bertatapan. Lalu ada aura membunuh yang kuat dari dalam mata mereka, tapi mereka diam saja. Setelah meneguk bir, mereka pun menaruh mangkuk birnya, lalu semuanya terlihat biasa saja. Tidak ada tuan rumah dan hanya ada tamu. Eleven Blood berkata pada Wilbert Ye, apakah santapan makanan kalian nikmat? Eleven Blood berdiri di depan meja tengah, lalu bertanya dengan ramah kepada ratusan orang di sana. Semuanya masih baik. Semua orang mengepalkan tangan dan menjawab pertanyaannya. Eleven Blood membawa Wilbert Ye kemari, lalu berkata, ini adalah Wilson Lin. Dia telah membunuh pejabat, jadi dia kabur dari kematian hingga kemari. Dia juga akan berpartisipasi pada konferensi pemilihan pembunuh 3 hari kemudian. Sekarang kalian adalah teman, 3 hari kemudian barulah kalian akan hidup dan mati di atas arena. Wilbert Ye berjalan ke sana dengan tenang, tapi dia tidak menemukan tempat duduk yang kosong. Jadi di bawah tatapan mata semua orang, dia berjalan ke arah pintu. Di sana ada satu tempat duduk yang kosong. Dalam keadaan tertentu itu adalah tempat duduk utama. Keadaan aula itu seketika berubah menjadi hening. Ada seseorang yang mengangkat mangkuk bir, lalu diarahkan kepada Wilbert Ye. Tersenyum berkata, sepertinya umur kamu tidak terlalu besar, tapi memiliki kekuatan yang tidak kecil hingga kamu berani membunuh pejabat. Apakah kamu berani minum bir ini? Di depan Wilbert Ye ada satu mangkuk yang kosong, di samping tangan kanannya terdapat teko anggur. Pembunuh itu memberi perintah kepada bawahan untuk menuangkan bir hingga penuh kepada Wilbert Ye. Saat aroma anggur yang tercium seperti bau darah masuk ke indera penciuman Wilbert Ye, dia baru menyadari kalau bir ini sudah dicampurkan dengan darah. Ini adalah anggur darah bayi. Bola mata Wilbert Ye menciut, kedua tangannya ditekan di atas meja, kemudian urat nadinya pecah di atas pergelangan tangannya. Gambar anak bayi tercermin di dalam anggur merah itu. Sialan. Wilbert Ye terasa sedikit pusing. Dia terus menjalankan kitab 1000 cahaya dalam hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Pembunuh. Bola mata Wilbert Ye seketika berubah menjadi merah darah. Dia mengangkat telapak tangannya, lalu bola api berkumpul menjadi satu, kemudian diarahkan kepada orang yang sedang minum bir tersebut. Bruak. Seketika tubuh orang itu terlempar keluar, lalu dia memuntahkan darah segar. Semua orang melihat ke arah Wilbert Ye dengan ekspresi wajah yang berubah. Awalnya dia kira Wilbert Ye hanya master tingkat pembekuan darah keempat, tapi sepertinya dia adalah Raja Yama di neraka. Kenapa kamu menyerang aku? Pembunuh itu tidak mengerti, kenapa Wilbert Ye tiba-tiba menyerangnya.
Apakah dia adalah musuh kamu? Eleven Blood tidak berbicara saat melihat kejadian ini. Ini adalah tempat pembunuhan dan bukan tempat yang penuh kasih sayang. Semua orang tersenyum sinis saat melihat adegan ini. Pembunuh yang dipukul itu seketika marah. Bro, aku akan bunuh kamu. Dia mengeluarkan pisau terbangnya, kemudian dia menggerakkan energi spiritualnya, lalu melayangkan pisau itu kepada Wilbert Ye. Ada sedikit gelombang di atas badan pisau itu. Jika Wilbert Ye saat ini tidak sedang berada dalam keadaan marah, dia pasti sudah menyadari hal yang tidak beres pada pedang ini. Karena pedang ini tidak lagi tidak bermakna, tapi memiliki niat yang nyata dan bergerak sesuka hati. Hal yang membunuh orang bukanlah pisau ini, melainkan energi spiritual. Tapi saat ini Wilbert Ye tidak ada waktu untuk menikmati hal ini. Ketika pisau itu mendekat, dia sedikit meraung panjang, kemudian dia melempar botol anggur yang ada di tangannya. Seketika anggur darah itu tumpah ke atas pisau itu, kemudian pisau yang awalnya bergerak dengan sangat cepat, seketika berubah menjadi sangat lambat. Dia bisa membekukan anggur darah ini, dia bukanlah orang biasa. Eleven Blood bisa langsung melihat setiap tetesan anggur darah yang keluar dari botol itu menyimpan sebuah niat yang begitu luas. Jika dibandingkan dengan niat pisau terbang itu, tetesan anggur ini satu tingkat lebih kuat. Satu sisi karena kekuatan roh Wilbert Ye, satu sisi lagi karena Wilbert Ye mementingkan niat saat latihan. Wilbert Ye sering membunuh pedang untuk membunuh orang, tapi yang membunuh orang bukanlah pedang, melainkan orangnya. Jika orang yang memegang pedang ingin kamu mati, maka dia akan menggunakan niat ini dengan melambaikan pedang itu untuk membunuh orang. Energi spiritual, kekuatan roh dan senjata bisa membunuh orang. Dalam dunia master bela diri, hanya energi spiritual dan kekuatan roh yang bisa membunuh orang. Hal lainnya akan mengandalkan niat untuk membunuh. Tidak ada orang yang lebih memahami arti niat ini daripada Wilbert Ye. Mati. Wilbert Ye membuka kelima jarinya. Kekuatan merobek itu seperti ingin menghancurkan jantung pembunuh itu, hingga membuat pembunuh itu merasa jantungnya seperti ini pecah. Ah! Orang itu meraung kesakitan. Kemudian para pembunuh yang duduk di sana sangat terkejut dengan cara Wilbert Ye. Jantung pembunuh itu terpisah dengan tubuhnya dan melayang di udara. Hal ini membuat orang merasa takut saat melihat ini. Eleven Blood juga dikejutkan dengan cara Wilbert Ye. Dia tidak bisa membayangkan seorang anak muda bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat seperti ini dan keberanian yang begitu arogan. Dia membunuh orang di hadapan banyak orang. Aku pamit. Wilbert Ye berdiri, kemudian memberi hormat tangan kepada semua orang, lalu pergi sendirian. Acara perjamuan ini masih berlangsung, meskipun ada orang yang terbunuh, lalu Wilbert Ye juga sudah pergi, tapi hal ini tidak ada pengaruh apapun bagi mereka. Apakah para pembunuh ini sangat tidak manusiawi? Wilbert Ye meniup angin dingin, dia teringat dengan semua kejadian yang terjadi malam itu. Jika kekuatan dia tidak bertambah, dia mungkin sudah hancur. 3 hari lagi adalah konferensi pemilihan pembunuh. Aku harus membuat prestasi. Acara itu akan menjadi pertarungan antara hidup dan mati, jadi aku akan membunuh lebih banyak orang untuk balas dendam kepada orang yang telah mati. Eleven Blood dari tadi tidak mengikutinya, intinya dia hanya bertanggung jawab untuk membawa Wilbert Ye kemari. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah itu? Semuanya harus mengandalkan diri dia sendiri. Wilbert Ye tentu saja mengerti dengan kebenaran ini. Hidup dan mati pada kompetisi pemilihan pembunuh adalah takdir yang diatur oleh Tuhan. Tangan Wilbert Ye sedikit bergetar. Sebagai orang yang tinggi dia tidak pernah merasakan dirinya masih memiliki aura darah panas yang mengalir. Rasa ketidakpedulian itulah yang mengubur masa lalunya. Keesokan harinya awan gelap menutupi seluruh langit jalan hitam. Wilbert Ye berjalan di atas alun-alun arena pertandingan. Sudut matanya melihat ke arah daftar nama para pembunuh. Tok, tok, tok. Pertarungan pada arena hidup dan mati berlangsung dengan sangat seru. Tidak berhentinya ada orang yang jatuh dari atas arena. Saat Wilbert Ye berjalan dari belakang,
Tatapan mata yang ada di hadapannya membuat dia merasa suasana di sana sedikit berbeda. Semua orang secara otomatis langsung membuka satu jalan. Wilbert Ye melihat ke arah kanan dan kiri, lalu dia menyadari kalau mereka sedang melihat ke arah dirinya dengan tatapan senang berada di atas penderitaan orang lain. Sudah datang. Ada orang yang bergumam dengan suara kecil. Itu dia, orang yang telah membunuh Yenri Su kemarin malam. Tiba-tiba ada orang yang berjalan keluar. Dia adalah Eleven Blood. Orang tua itu berjalan ke arah Wilbert Ye sambil tersenyum. Dia sepertinya tidak peduli dengan tatapan mata semua orang. Kemudian dia melihat ke arah arena hidup dan mati sambil berbicara pada Wilbert Ye. Dia adalah Geralt Su. Bisa dibilang dia adalah orang gila yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia berada di tingkat pembekuan darah ke-7 dan sudah membuka satu lapisan otot dan pembuluh darah. Kemarin malam dia tidak datang di acara perjamuan, kemudian dia mendengar kabar kalau adiknya dibunuh oleh kamu, jadi pagi ini dia sengaja datang kemari untuk membuat masalah. Ekspresi wajah Wilbert Ye sedikit pucat, mungkin karena kemarin malam dia tidak tidur dengan nyenyak. Kemudian dia sedikit tersenyum yang membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Topeng wajah manusia ini dibuat dengan begitu nyata, Wilbert Ye terlihat sedikit lelah terungkap dengan jelas di hadapannya. Wilbert Ye tidak menoleh, tapi melihat ke arah arena. Orang itu berumur sekitar 30-an tahun, fisiknya jauh lebih kasar dari orang biasa, mulutnya dipenuhi dengan kumis dan janggut, tatapan matanya melihat ke arah kerumunan. Dia mengenakan sebuah kemeja yang sudah ternodai dengan darah, sepertinya dia sudah membunuh banyak orang. Mungkin saja orang-orang itu sudah mati di tangannya. Di atas arena hanya ada dia seorang, lawannya adalah seorang pria muda yang sudah ditinju olehnya hingga wajahnya menjadi lebam, lalu orang itu juga ditendang olehnya. Hal yang bisa dianggap beruntung adalah orang itu tidak menggunakan energi spiritual, jadi dia bisa melindungi nyawanya. Meskipun kekuatan orang itu lumayan, tapi dia masih tidak cukup untuk membuat onar di sini, bagaimanapun masih ada pasukan Hell Hunting di sini. Wilbert Ye tersenyum berkata. Eleven Blood sedikit mengerutkan sudut matanya, di sini pasukan Hell Hunting tidak boleh terpengaruh dengan bahan pembicaraan orang lain. Jika keadaan ini parah dia mungkin akan dibunuh secara diam-diam. Eleven Blood hanya menganggap Wilbert Ye adalah orang baru, jadi dia tidak terlalu mengajarinya. Wilbert Ye dan yang lainnya adalah orang yang sensitif. Orang tua ini tidak mudah marah, namun ekspresi wajahnya yang tadi membuat Wilbert Ye tahu kalau dia sudah membahas topik pembicaraan yang sensitif. Dia adalah pasukan Hell Hunting, kata Wilbert Ye dalam hati. Orang yang ingin dia cari adalah kamu sudah membunuh adiknya, karena kamu sudah datang kemari, maka bertarunglah dengannya, jika kamu tidak menenangkan keadaan dia mungkin tidak akan berhenti. Eleven Blood mendorong Wilbert Ye dengan suaranya yang serak, dia sendiri juga curiga kepada Wilbert Ye, orang yang berada di acara perjamuan kemarin malam paling rendah berada di tingkat pembekuan darah ke-7. Sedangkan Yenri Su juga berada di tingkat kekuatan yang sama, tapi Wilbert Ye bisa membunuhnya dalam satu serangan. Bisa dilihat dia memiliki kekuatan yang besar. Tidak akan bisa kabur. Wilbert Ye tersenyum pahit, deru nafas yang gelap di hadapannya membuat dia tahu kalau orang itu sudah memperhatikannya. Tingkat pembekuan darah ke-7 dan telah membuka lapisan pertama otot dan pembuluh darah, Geralt Su ini termasuk orang yang hebat. Kamu, naiklah. Geralt Su ternyata adalah orang yang kasar, suaranya seperti mengaum, kemudian dia menunjuk Wilbert Ye dan menyuruhnya untuk naik. Kemarin malam ada orang yang menggambar wajah Wilbert Ye, kemudian diserahkan kepada Geralt Su, jadi saat Wilbert Ye muncul, dia hanya perlu berpikir sejenak, kemudian dia bisa langsung mengenali Wilbert. Wilbert Ye berjalan ke bawah arena di bawah tatapan mata semua orang. Arena hidup dan mati ini dibuat sangat tinggi, jadi Geralt Su yang berada di atas melihatnya seperti merendahkan Wilbert. Saat dia melihat Wilbert Ye, tatapan mata yang penuh amarah dan ejekan berkumpul di dalam matanya. Bocah yang memiliki kekuatan di tingkat pembekuan darah keempat bisa aku bunuh dalam satu pukulan. Wilbert Ye naik ke atas arena,
dia sedikit membuka energi spiritualnya, tapi dia sengaja tidak menunjukkan 3 lapisan otot dan pembuluh darah dalam tubuhnya. Dia hanya membuat Geralsu merasakan sedikit bahaya saja. Ternyata benar, ada perubahan pada ekspresi wajah Geralsu, tapi hal ini tidaklah penting bagi Wilbertier. Tidak peduli apakah Geralsu merasakan bahaya atau tidak, semua ini tidak ada arti baginya, karena dia hanya bermain-main saja dan ingin mencoba seberapa kuat Geralsu. Bocah, aku tahu kamu yang membunuh Yenrisu, meskipun adik aku itu tidak baik, tapi kamu tidak bisa sembarang menyentuhnya. Saat Geralsu berbicara, ekspresi wajahnya terlihat sedikit jelek. Ini bukanlah sikap yang dia tunjukkan karena marah, melainkan sikap yang biasa dia tunjukkan. Kamu berada di urutan mana pada daftar nama peringkat pembunuh? 30 besar atau 20 besar? Wilbertier tidak menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya dengan begitu aneh. Hal ini membuat semua orang merasa bingung. Kali ini Geralsu benar-benar marah. Dia menghentakkan kakinya hingga lantai arena itu sedikit bergoyang. Wilbertier sedikit meliriknya dan memperhatikan Geralsu lebih dalam. Dia tentu saja bisa melihat bukan arena tarung ini yang sedang bergerak, melainkan Geralsu sudah menggerakkan energi spiritualnya sehingga menimbulkan gelombang sebelum kakinya menyentuh lantai. Cukup menarik dan arogan, jauh lebih arogan daripada aku. Aku benar-benar ingin tahu dengan kekuatan kamu di tingkat pembekuan darah keempat, kenapa kamu bisa begitu arogan seperti ini di hadapan aku? Geralsu marah hingga pakaiannya bergerak. Wilbertier menggelengkan kepala, dia mengulurkan tangannya, lalu membuka telapak tangannya, kemudian menggerakkan jari tengahnya sambil tersenyum dengan datar. Dia benar-benar menantang. Kamu benar-benar cukup menarik, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Eleven Blood benar-benar tidak mengerti dengannya. Benar-benar sombong, apakah dia tidak takut Geralsu akan menghancurkannya dalam satu tinjuan? Dengar-dengar, meskipun Geralsu hanya berada di tingkat pembekuan darah ke-7, tapi dia sudah berhasil membuka 1 lapisan otot dan darah. Hal ini bisa membuat kekuatan tubuhnya bertambah 3 kali lipat. Sekarang sepertinya 4 hingga 5 master yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya tidak bisa memiliki kekuatan yang setara dengannya. Wilson Lin bisa membunuh Yenrisu master tingkat pembekuan 7 dalam satu serangan, bukankah hal ini sangat sulit dibayangkan? Cepatlah lihat, seharusnya pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Geralsu benar-benar marah hingga tertawa, tapi amarah dalam matanya semakin tinggi. Seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh Wilbertier adalah ketakutan, tapi dia sekarang malah menantang Geral. Hal ini tidak seperti yang Geral inginkan. Nak, aku benar-benar ingin tahu apakah kamu masih bisa sombong seperti ini kalau aku sudah menghancurkan seluruh tulang dalam tubuhmu. Geralsu mengejeknya. Kamu terlalu banyak omong kosong, jika mulut ada gunanya, maka kamu pasti sudah masuk ke peringkat emas pada daftar nama pembunuh. Wilbertier berbicara dengan datar. Seluruh tubuh Geralsu bergetar, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tubuhnya yang kasar itu seperti bon yang menyerang ke arah Wilbertier, gerakannya juga sangatlah cepat. Dia ingin membunuh Wilson Ye dengan cepat. Seketika terdengar suara dari bawah arena. Orang yang terlalu sombong tidak akan pernah memiliki akhir yang baik, meskipun Geralsu hanya berada di tingkat pembekuan darah ke-7, tapi dia sudah membuka 1 lapisan otot dan pembuluh darah hingga bisa memiliki kekuatan 5 orang. Jadi bagaimana mungkin Wilson Ye akan menjadi lawannya? Benar-benar konyol.